pertama memang blended learning ini istilahnya sangat bermanfaat bagi kita yang mobile. Begitu saya sendiri dari lapangan, jadi saya hanya bawa Helitoki. Kemudian paling nggak saya sudah punya situs ini. Lalu beberapa hal saya akan presentasi. Kalau misalkan kuliah pun bahan sering saya ulang pada saat atau saya pelajari, ada yang perlu ditambah atau dikurang pada saat-saat saya waktu agak kosong. Tapi kemudian pada saat kuliah sudah ada di ya bagaimanapun infrastrukturnya harus sudah disiapkan memang kalau memang kita ingin menggunakan sistem by blended learning ini. Jadi infrastruktur dalam arti jaringan internet itu harus sudah tersedia. Kemudian ya tentunya PC di ruang kuliah itu harus sudah tersedia. Kalau tidak membawa sendiri pun gitu ya. Nah biasanya ada dua mata kuliah yang saya ampu dengan menggunakan blended learning, kuliah S1 dan kuliah S2. Pertama saya akan tunjukkan dulu yang S1. Nah jadi di ruang kuliah saya menyiapkan juga WiFi gitu, sehingga semua mahasiswa S2 dengan perangkat yang dia miliki, dan hampir semua mahasiswa S2 mungkin sekarang sudah dilengkapi, kalau tidak pun dipinjami laptop, sehingga mereka itu ini kalau kita lihat jadi gini, sebenarnya ada tiap dari tahun ke tahun saya gunakan bahan ini dan saya improve, dan jadi sini masih di hidden yang lama gitu, yang lama, sehingga saya gunakan beberapa hal untuk tugas, misalkan tugas hitungan seperti ini. Jadi kita di kelas blended dengan sesuai dengan konsep blended learning, bahwa kita di kelas itu memantapkan pemahaman, jadi bahan, tugas dan sebagainya, dan ini sudah paperless sebenarnya, dalam arti mereka tidak perlu print lagi, diserahkan kepada saya, yang saya bisa baca tugas ini. Seandainya pun yang tidak mempunyai apa artinya, yang misalkan menggunakan banyak persamaan matematik atau notasi matematik, seandainya mereka tidak bisa persamaan matematik itu dia ketik, misalkan di sini tentang menghitung sebuah koordinat azimut dan koordinat dari sebuah posisi di permukaan bumi. Nah, ada yang bisa menulis seperti ini, dan ada yang kemudian mungkin mereka tidak sempat, akhirnya JPG pun bisa dia kirimkan, dia kerjakan di kertas, dia potret, dia lalu dikirimkan JPG-nya ke sini. Nah, apalagi sekarang MBL sudah bisa pakai mobile, itu sangat menolong juga dalam mempercepat akses sebenarnya. Jadi, nah dari beberapa hal ini saya pelajari, kemudian saya komentari tugas yang saya kembali ke sampainya tugas. Nah tugasnya ada yang paper dan ada yang hitungan, dan yang hitungan beberapa hal saya bahas, kesalahan mendasar yang dilakukan itu akan saya bahas, dan saya minta submit kembali. Biasanya tugas yang lama kalau direvisi waktunya pendek, direvisi misalkan sekarang pertemuan di kelas 2 hari lagi akan ditutup gitu ya, mereka harus perbaiki, kemudian tugas baru sudah saya berikan untuk seminggu ke depan. Nah beberapa penilaian, misalkan untuk bahan paper, mereka paper harus paper mereka sudah submit, kemudian presentasi di kelas. Nah ketika mereka presentasi, saya sambil memeriksa kembali bahan presentasi mereka dan langsung memberi komen lisan di kelas, dan saya catatkan di sini setiap presentasi yang dilakukan oleh mereka. Jadi paling tidak kita menyampaikan pada mahasiswa bahwa bahan itu sudah diberikan, dan biasanya
reference. Ketika diklik di sini komentar kita, misalkan kalau sebuah paper mereka sudah submit sampai saat kuliah berlangsung, deadline-nya. Nah, itu sudah ada yang sudah berkirim cepat, itu bisa saya langsung baca dan saya komentari sebenarnya. Meskipun bisa saya baca dulu, tapi saya kemudian biasanya pada saat jadi di grade ini sebenarnya tidak saya beri grade, paling nggak komentar ketika paper itu menyampaikan sesuatu bahwa secara konsep mereka biasanya kalau sudah membuat paper yang mahasiswa zaman sekarang itu mereka itu akan informasi banyak, ambil 40 halaman aja. Nah, berikutnya saya metodenya dengan kondisi sekarang yang informasi begitu membludaknya, saya minta mereka dari 40 saya minta ringkas 10 halaman. Nah, dan itu berarti dengan meringkas itu mereka benar akan pusing sekali. Jadi tugas pertama sengaja saya berikan terserah bikin paper tentang sesuatu masalah. Nah, di mereka banyak 40 halaman, ada yang 30, ya copy paste banyak, apalagi S2 ya, mungkin dia memang studi oriented gitu ya, terus gitu. Nah, tapi terus ketika saya minta 10 halaman dengan topik yang sama, nah mereka mulai, aduh gimana Pak ya caranya, mana yang harus saya buang gitu kan. Nah, dari situ tujuannya adalah untuk pemahaman. Nah, dengan 10 halaman itu, baru saya komentari di situ. Nanti 10 halaman, ada informasi yang hilang yang dia buang, berarti dia belum mengerti, dan ada informasi yang dia uraikan tapi belum mencapai sasaran pemahamannya. Nah, pada saat presentasi itu juga ditanyakan, siapa tahu memang sebenarnya dia sudah mengerti tapi tidak dia tuliskan. Jadi menggabungkan bagaimana mereka memahami konsep dengan pikirannya, tapi juga merepresentasikannya baik dengan lisan dan tulisan. Nah, itu yang saya berikan pada kuliah ini. Metode PL ini sangat menolong karena bahan paling tidak saya sudah tidak akan minta mereka yaitu tadi bahan sudah ada, jadi di kelas tinggal problem exercise gitu. Jadi ada suatu masalah, ini gimana kalau begini, nah, bahannya ada nih, ini bahannya halaman sekian, silakan ada pelajari. Dan ketika di kelas contohnya satu itu kami lakukan juga, bahan sudah tidak dilakukan lagi, tetapi kalau tugas masih S1 masih pakai manual karena saya langsung mengoreksinya mana yang salah dan sebagainya dan memberi komentar. Mungkin memang harus membagi waktu lagi saya lihat, karena dia biasanya kalau yang S1 saya sampai ke notasi saya komentari gitu, kenapa ini notasinya dan sebagainya, sehingga harus lebih detail. Waktu mungkin agak, saya sendiri masih terbiasa, masih bisa cepat kalau dengan menulis begitu, koreksi. Dari satu kelasnya itu ada 50 paralel, sebenarnya 50 dan 50 ada 2 kelas. Nah, itu aja saya coba kerjakan, tetapi bahan paling tidak, dan ada beberapa komentar kesalahan umum dari semua yang saya periksa saya masukkan di situ. Kesalahan umumnya apa? Itu kira-kira